Oke guys, kita lanjutkan garapan Vega JTR ini ya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan di bagian depan ini yang perlu diganti apa dan permasalahannya apa, efeknya bagaimana dan cara mengatasinya bagaimana, saya sudah jelaskan ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kopling, karena kata pemiliknya di sini di bagian kopling juga ada masalah. Motor ini terasa kalau gigi 2 ataupun gigi halus ya, terasa kayak nyendat-nyendat, bukan nyendat-nyendat, jadi kayak loncat-loncat gitu. Nah ini biasanya di Vega JTR ini ataupun di mesin yang menggunakan kopling otomatis atau kopling ganda seperti ini, biasanya ini masalah di bagian kopling gandanya ya, di bagian depan sini. Jadi lanjut kita langsung bongkar. Pertama kita bongkar bagian engkolan. Di sini langsung kita kasih tempat oli ya, karena ini sudah pasti turun oli langsung. Lanjut kita buka semua baut-bautnya. Nah ini box kopling sudah terbuka ya. Ini bagian engkolan. Dan di sini langsung terlihat apa penyebab stang sehernya macet. Sebenarnya penyebabnya sepele ya guys. Nih, inilah penyebabnya. Seal ya, ini seal bak kopling. Di sini di bagian sini sudah longgar tuh. Nah ini guys, ini sudah longgar tuh. Ini sudah pasti oli bocor ke bagian pinggiran seal ini. Dan terlihat jelas ini pun seal harusnya ada di bak kopling. Posisinya harusnya ada di sini. Tapi ini copot. Dan inilah penyebab stang seher macet. Kenapa? Karena harusnya kan di sini ini filter oli nih. Ini filter oli. Dan kemudian di sini ada jalan oli ya. Jalan oli ke sini. Jalan oli ke sini itu untuk melumasi stang seher melalui lubang kruk as yang ada di sini. Jadi di kruk as ini ada lubang, guys. Nah, ini lubang untuk melumasi stang seher. Jadi oli lewat sini nantinya. Di sini ditutup pakai seal. Jadi tidak boleh ada kebocoran di pinggiran ini, apalagi sealnya sampai terlepas seperti ini. Jadi kalau misalkan terlepas seperti itu sudah jelas oli tidak masuk ke stang seher dan inilah akibatnya stang sehernya macet. Oke, masalahnya sepele ya guys. Penyebabnya sepele, cuma di sini doang. Jadi ini macet karena stang seher tidak terlumasi oli. Oke, udah ketemu ya penyebab awalnya stang seher ini macet. Kemudian kita langsung bongkar bagian kopling. Nah di sini untuk Vega JTR ini memakai per matahari ya, kayak mobil kayak gitu ya. Nah ini kita cek satu persatu. Di bagian rumahnya ini ada sedikit terkikis ya, tapi ini masih bisa lah. Ini nggak bakal slip, baru sedikit doang. Kampas koplingnya secara kasat mata sih masih tebal ya guys. Tapi ini udah gosong. Untuk bagian kupling di sini, ini biasanya efeknya terasa kalau misalkan ada yang rusak, efeknya terasa di over slip. Jadi ketika kita gas di gigi 1 kemudian masuk gigi 2, nggak langsung narik ya. Biasanya kayak gimana ya? Suaranya slip. Nah ini lanjut langsung kita buka bagian sini. Ini pakai kunci 19 ya. Nah ini ada pengaitnya di sini ya. Kita buka dulu. Kemudian langsung kita buka bagian rumahnya. Nih. Yuk coba supin gigi hiji. Sip. Nah. Nah ini sudah terlepas ya, dan bisa kalian lihat sendiri di sini udah ada garis-garis seperti ini ya. Ini sih nggak bakalan selip parah, cuman ya ini udah nggak maksimal ya, kurang bagus. Kemudian kita lanjut buka ringnya, di sini ada ring. Dan buka rumah koplingnya. Ini ya guys, ini sudah terlihat di bagian batalan kopling atau karet bempernya di sini, ini sudah diganti ya.
Ini bekas getokan sama bekas gerinda. Tapi di sini belum oblak. Ini masih bagus. Nah, lanjut kita buka ini nih. Yang jadi inti permasalahan di bagian kopling. Itu masalahnya dia loncat-loncat ya. Oke, kenceng banget guys. Ini yang jadi permasalahan loncat-loncat. Sebelum kita buka, kita lihat dulu nih. Di sini jaraknya, udah terlalu renggang banget ya. Tuh, jadi lihat ini renggang banget ya. Kita lurusin dulu. Tuh, ini udah jelas ya. Ini ampasnya kita ganti. Dan bagian sini untuk one way-nya, pair-nya pun ini sudah hilang ya. Jadi ini ada kemungkinan di engkolnya loss. One way-nya sudah hilang, pair-nya ya tuh. Pair-nya udah nggak ada. Harusnya di sini ada pair 1 2 3 dan satu lagi di sini. Nah, inilah. Ini penyebabnya. Penyebab motor loncat-loncat. Jadi kalau mau bagus, ini udah jelas. Ampasnya ini udah habis banget tuh. Ampasnya diganti dan beserta ininya. Ini harganya lumayan guys. Ini lebih dari 400 satu set ini. Kita lihat di sini ini masih ori atau enggak. Oke lah, ininya masih ori ya guys. Oke, permasalahan di kopling udah jelas. Masalahnya ini tinggal kita ganti ini. Mangkok gandanya beserta kampas gandanya dan satu arah one way. Nih, loss tuh. Harusnya ini ke sini loss seperti ini dan kemudian ketika ke depan nyangkut. Tapi ini nyangkutnya lama guys tuh. Nggak langsung nyangkut. Tuh, loss. Kalau kita tahan seperti ini loss. Harusnya dia ditahan sama pair ke sini, ke arah sini. Jadi seperti ini tuh, langsung nyangkut. Jika seperti ini biasanya yang dirasakan pertama kalau di engkol loss. Karena ketika di engkol seperti ini nih, tuh. Jadi yang muter ininya doang, sedangkan truk as gak muter. Dan yang kedua biasanya masuk gigi langsung jalan motor ya, seperti motor kopling manual. Karena ini tidak berfungsi. Oke, jadi udah jelas di sini informasi untuk pemilik. Bagian sini, bagian bak kopling ini yang perlu diganti. Ini, pokoknya ini satu set. Dan kemudian seal bak kopling untuk kampas kopling nanti kita cek dulu lah. Karena meminimalisir biaya dulu ya. Ini banyak banget soalnya. Laharnya, lahar krek as. Udah jelas ganti ya. Kalau ganti stang ser, ganti juga dengan laharnya. Tuh. Nah, bagian sebelah sini sudah selesai ya. Sudah kebuka semua, kita pindah ke sebelah kiri. Dan kemudian lanjut kita langsung buka magnetnya. Ini ya membukanya, kita pakai tracker. Ini dia trackernya. Kita kasih baut 3 di sini. Lanjut kita kencangin bautnya guys. Kemudian kita kencangkan juga murnya biar rata ya, jadi kita nariknya gampang nanti kalau rata. Guys, kalau sudah rata kita langsung putar bagian sini. Ini kebetulan aja gampang ya guys, biasanya ini susah banget. Kita ambil spin magnetnya biar nggak hilang ya. Gigi starter, as, rantai keteng. Ini kata pemiliknya rantai ketengnya baru ya guys. Memang kelihatan baru sih, tapi nggak tahu ori atau lokal. Kemudian kita buka tensionernya ini. Lanjut kita buka baut-baut semuanya untuk menurunkan mesin ini. Karena kita akan belah ini ya. Kita ngambil truk as ini dan kita ganti stang sernya. Oke, ini langsung kita belah aja guys. Ini kita buka baut-bautnya semuanya. Ini guys, udah terbuka.
Tuh. Jadi lihat ya, stangsernya macet. Oke, jadi ini kita ganti stangsernya. Dan ini stangsernya masih ori ya. Oke. Tuh. Macet guys. Tuh. Oke guys, jadi sudah terbongkar semua ya. Dan informasi untuk pemilik, jadi di bagian depan udah jelas ada tambahan buat noken as dan membuat dudukan lahar, pelatu klep, bos klep masih aman dan klepnya masih aman ya. Bagian blok silinder, pistonnya kita ganti, kita quarter. Kemudian di bagian bak kopling, yang pertama ini seal bak koplingnya harus diganti ya, seal bak kopling, karena ini yang menyebabkan stangser macet itu ini, seal bak kopling. Kemudian mangkok ganda atau lonceng ganda ini ya, ini, dan kampasnya itu yang menyebabkan motor terasa loncat-loncat. Bukan terasa, maksudnya emang loncat-loncat gitu di gigi halus ataupun kadang di gigi satu pun kalau misalkan agak tanjakan ya gasnya dikit ya seperti itu. Itu permasalahannya ada di bagian otomatis. Lonceng ganda dan kampas gandanya. Bisa dilihat ini jaraknya sudah terlalu renggang. Jauh banget tuh. Untuk kampas kopling dan yang lain-lain ini saya rasa masih aman ya, secara kasat mata masih aman. Nanti kita coba setelah dinaikkan mesinnya. Saya yakin sih ini kayaknya masih bagus. Untuk bagian kiri tidak ada yang perlu diganti karena untuk bagian kiri itu yang pertama magnet, kemudian one way untuk starter dan keteng mungkin ya. Keteng ini baru, tensionernya juga masih oke lah, masih bisa dipakai. Di bagian tengah inilah. Bagian tengah stangser harus kita ganti. Ini macet tuh. Oke. Oke lah, lanjut kita langsung bersihkan saja semuanya. Karena semuanya sudah saya informasikan ya. Jadi saya kira cukup untuk video kali ini. Nanti akan saya buatkan video juga untuk proses pemasangannya ya. Untuk video kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya. Jika pertanyaan lebih berlanjut bisa follow dan DM via Instagram saya. Linknya ada di deskripsi. Oke, like jika kalian suka videonya, share ke berbagai media agar lebih bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.